MRT Jakarta, singkatan dari Mass Rapid Transit Jakarta, adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik yang sedang dibangun di Jakarta. Dikutip dari situs PT MRT Jakarta, rencana pembangunan MRT Jakarta sesungguhnya dirintis sejak 1985. Namun, saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional. Berangkat dari kejelasan tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian dana disambut oleh pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman. Pada 28 November 2006, penandatanganan persetujuan pembiayaan proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation atau JBIC. Kemudian, tonggak sejarahnya dimulai pada 10 Oktober 2013, di mana peletakan batu pertama proyek MRT fase 1 dilakukan. Tidak hanya itu, tepat di tanggal 23 Februari 2017, penyelesaian pekerjaan penggalian terowongan selesai dilakukan. Untuk pertama kalinya, 11 Oktober 2017, penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama telah ditentukan. Selang beberapa hari, ternyata seluruh jalur utama fase 1 terhubung. Terakhir, pada 18 Desember 2017, bertempat di Jepang, uji coba MRT dilakukan. Perlu diketahui, 37 hari menjelang operasi komersial MRT Jakarta, perkembangan pembangunan per tanggal 25 Desember telah mencapai 98,10%. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik fase 1, selain menggandeng konsultan manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta juga memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pengoperasian fase 1 akan dimulai pada tahun 2019, tepatnya di bulan Maret. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu MRT sebagai objek vital nasional. MRT atau Mode Raya Terpadu adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Proses pembangunan mode transportasi ini dimulai pada tahun 2013. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan pada tanggal 24 Maret tahun 2019 yang menjadikannya sebagai layanan mode raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Per tahun 2023 sudah mencapai 2,5 juta penumpang pengguna MRT. MRT telah resmi ditetapkan sebagai objek vital transportasi di bidang perkeretaapian. Hal ini telah tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP DJKA 38/2023 per 10 Februari tahun 2023. MRT bisa dikategorikan sebagai objek vital nasional karena MRT merupakan sarana transportasi yang menyangkut kehidupan orang banyak. Selain itu, sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan
bila terjadi gangguan keamanan. Sirkuit nasional merupakan bangunan atau kawasan yang menyangkut hidup banyak orang yang menghasilkan pendapatan besar bagi negara yang pastinya berpotensi memiliki kerawanan kejahatan. Ada beberapa kejahatan yang dapat terjadi di MRT, seperti pencurian atau pencopetan, pelecehan seksual, perkelahian, terorisme, penyelundupan senjata tajam, serta pemaksaan masuk tanpa membeli tiket. Itu dia kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi di MRT. Lalu, faktor apa sih yang menyebabkan kejahatan tersebut dapat terjadi di MRT? Yaitu karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk mencuri barang berharga dari penumpang yang lengah, karena kepadatan penumpang, yang selanjutnya penggunaan telepon yang menarik perhatian dan perhiasan yang berlebihan. Selanjutnya kurangnya kesadaran dan kewaspadaan penumpang, adanya pengaruh alkohol dan obat-obatan, lemahnya sistem keamanan, dan kurangnya pengawasan dari pihak keamanan MRT itu sendiri. Ada 8 upaya pengamanan objek vital yang ada di MRT. Yang pertama adanya security di stasiun, lalu yang kedua adanya X-ray, tiga adanya security command center, keempat adanya metal detector, kelima adanya fitur kedaruratan, keenam adanya pos keamanan, ketujuh adanya pos anak dan perempuan, lalu yang kedelapan adanya PSD. Nah, itu dia beberapa sistem keamanan yang sudah dibuat oleh pihak MRT. Selain itu, kita sebagai penumpang harus selalu berwaspada dan berhati-hati dalam menggunakan transportasi umum tersebut, karena keselamatan kita sebagai penumpang merupakan tanggung jawab kita bersama.